Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau misalnya kalian adalah mahasiswa tingkat akhir, ini akan sangat bermanfaat sekali. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 pada penelitian kuantitatif, khususnya untuk penelitian asosiatif ya. Apa saja sih yang harus ada di bab 4 kalau penelitian kalian adalah kuantitatif asosiatif? Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian asosiatif ini. Nah, asosiatif itu biasanya teknik yang digunakan dalam proses analisis data bisa berupa korelasi atau regresi. Korelasi atau regresi ini bisa yang sederhana ataupun berganda, atau yang lebih rumit lagi misalnya menggunakan analisis jalur. Nah, biasanya teknik yang digunakan atau model analisisnya itu ya di penelitian kuantitatif asosiatif ini. Nah, di bab 4 skripsi kalian tentu itu akan membahas mengenai pembahasan hasil dan pembahasan ya. Biasanya begitu judulnya, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini, yang pertama yang harus kalian munculkan di bab 4 adalah deskripsi data. Deskripsi data ini ibaratnya analisis deskriptif ya. Di sana kita sebagai peneliti akan menyajikan data atau menggambarkan data dari setiap variabel penelitian kita. Data itu disajikan bisa berupa tabel, lalu grafik ya. Nah, nanti itu kita akan gambarkan kondisi data kita, mulai mencari rata-rata, median, simpangan baku, seperti itu. Nah, kita deskripsikan data yang kita dapat per variabel. Nah, itu pertama, deskripsi data. Kemudian setelah kita deskripsikan data, kita akan lakukan uji asumsi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu data yang kita dapat tingkatannya seperti apa. Contoh, kalau misalnya kita gunakan data primer menggunakan kuesioner, tentu sebelum melakukan uji asumsi kalian harus lakukan uji instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, kemudian kalau misalnya datanya sekunder, data penelitian kalian sekunder, itu tidak perlu ada uji instrumen. Jadi pastikan apakah data penelitian itu berupa kuesioner, skala Likert atau data sekunder. Nah, dari sana dilihat lagi tingkatan datanya apakah nominal, ordinal atau kategori. Karena itu mempunyai analisis yang berbeda untuk masing-masing data. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum uji asumsi, kalau misalnya datanya itu berupa kuesioner, itu harus pakai uji instrumen terlebih dahulu, uji validitas dan reliabilitas, ya. Nah, kemudian setelah dipastikan data itu valid dan reliable, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu uji asumsi. Uji asumsi ini macam-macam ya. Di dalamnya ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, multikolinearitas. Nanti bisa lihat ya, teman-teman bisa cek video tutorialnya. Lalu setelah melakukan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji hipotesis ya. Ini kita menyajikan hasil perhitungan uji statistik dan hasil pengujian hipotesis statistik. Setiap hipotesis yang diuji itu dinyatakan dalam subjudul tersendiri ya. Jadi ketika pengujian hipotesis, misalnya kita punya 3 hipotesis, berarti ada 3 subjudul hipotesis. Nah, di sana disajikan hasil olah data untuk uji hipotesis. Nah, selanjutnya di bagian pembahasan hasil penelitian, teman-teman akan membahas dari hasil penelitian yang sudah didapat
di analisis sebelumnya ya. Nah, hipotesis yang diuji ini dibahas berdasarkan teori dan atau hasil penelitian yang relevan yang digunakan oleh kalian. Apakah hasil penelitian kita ini mendukung atau menolak teori? Apakah hipotesis kita itu diterima atau tidak? Nah, di sini dibahas dan yang berdasarkan dengan teori-teori yang teman-teman pakai ya, ini di pembahasan. Kemudian setelah pembahasan itu ada yang namanya implikasi. Nah, peneliti di sini menjelaskan implikasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan penelitian yang ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan. Nah, biasanya di implikasi ini disebut implikasi manajerial ya. Dari hasil itu implikasinya bagaimana. Nah, itu secara umum di bab 4 akan memuat itu semua. Jadi runtut ya, ini khusus untuk penelitian kuantitatif yang asosiatif. Di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai apa saja yang ada di bab 4 untuk penelitian komparatif. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.